lagi ke Imam Syafi'i. Kembali ke Imam Syafi'i ya, yang sudah di Mesir. Ya. Karena lingkungan negara yang dia baru yang beliau datangi ini Ya. berbeda dengan lingkungan negara yang lama. Ya. Dengan fatwa-fatwa guru yang dia pelajari yang di Irak, maka melihat kondisi lingkungan Mesir yang berbeda, entah itu masyarakat atau keadaan geografisnya yang berbeda, maka beliau beristihad dan mengeluarkan fatwa-fatwa baru, Yaitu dan mengeluarkan hingga terbentuklah Qaul Jadid yang mungkin sangat sering kita dengar sampai saat ini, salah satu fatwa beliau yang sangat mengena, dan ini menjadi salah satu alasan kenapa mazhab Syafi'i itu sangat cocok di Indonesia, yaitu soal zakat fitrah itu. Gimana itu? Ya, zakat fitrah kalau mazhabnya siapa, Imam Abu Hanifah atau Imam Maliki itu kan ya zakat fitrah ya kurma sama roti, kurma atau sama gandum. Oh ya, ngikutin baladin. Dari makanan pokok negara itu, gitu ya. Itulah yang menjadi fatwa dari Qaul Jadidnya ini. Itu Qaul Jadid ya. Qaul Jadid. Oh ya. Perubahan dari Qaul Qadim. Iya, aku ingat. Dan dengan begitu maka Mesir sekarang menjadi, karena berpindahnya Imam Syafi'i ke Mesir. Ya. Mesir sampai sekarang menjadi basis mazhab Syafi'i terbesar di dunia. Mesir. Di dunia. Oh, saya kira Mesir itu Maliki, bukan ya? Bukan, karena ya Al-Azhar itu. Al-Azhar itu iya. Berarti dinasti Fatimiyah itu Syafi'i ya? Syafi'i. Iya, Fatimiyah, bukan? Fatimiyah. Iya, Syafi'i itu. Ya, ini sebelum tadi ya. Tadi kan sempat disinggung sama Mas Anis Baktiar. Mas Baktiar ya? Terkait mazhab ya. Pada waktu itu ketika zaman kehidupan Imam Hambali ataupun Imam Syafi'i, apakah pada waktu itu beliau itu mengikrarkan bahwasanya ini itu mazhab gitu? Istilah mazhab itu loh. Memadhabkan diri atau bagaimana? Begini. Bagaimananya? Jadi para ulama itu, istilah mazhabnya. Iya. Istilah mazhab ya. Sebenarnya istilah mazhab itu diberlakukan oleh para generasi penerus atau oleh para murid-murid Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tapi mereka hanya ada masalah hukum apa? Iya. Ini Mbah Syafi'i, wonten masalah iki. Pripun niki hukumi? Iya. Cile tak balekno. Saya carikan rujukannya dulu. Ya. Oh, saya begini nih, fatwa saya ini. Dicatat sama murid-muridnya. Dan tapi beliau sendiri juga menulis. Para ulama itu menulis. Maka terkenalah yang ditulis oleh mereka. Jadi beliau tiangnya itu mengajar ketika bersama santri. Gini kalau hukum itu gini A, hukum A itu begini fatwanya. Terus usul fikih, kalau kalian mau dilihat itu metodenya begini, cara-caranya begini untuk orang mustahid. Setelah yang dia mengajar, malamnya beliau mencatat hasil yang beliau ajarkan. Oh, gitu ya. Bisa dicatat, selesai, maka para santrinya ini review menjadikan kitab-kitab mazhab itu sebagai tolak ukur mazhab, dan mereka ini mazhab guru kami, berdirilah mazhab tadi. Jadi bukan para imam sendiri itu yang mengikrarkan sebagai mazhab, para santri, para murid-muridnya. Kembali ke mazhab tadi, kita menjadi mazhab mayoritas sampai sekarang. Nah, tetapi para murid-murid ini yang di Mesir itu kan bukan hanya orang Mesir saja. Ada yang dari Irak, India, ada yang dari Irak tadi karena Imam Syafi'i pergi akhirnya diikuti betul. Yang dari Arab Saudi juga ada, para datang semua. Yang dari Spanyol juga ada. Setelah selesai belajar, para santri ini pulang ke negaranya masing-masing. Diterapkan
di negaranya bikin pondok sendiri, bikin pesantren sendiri, madrasah sendiri. Terus dia bergulir terus begitu itu menyebar, terus maka tibalah pada masa untuk masa datangnya Islam di Indonesia. Pasca masa para ulama salaf. Ya, ya. Di bawah ya terserahlah dari negara mana, banyak kan itu enggak perlu kita bahas lebih dalam karena banyak versi pendapat dengan tokohnya seperti Jalaluddin siapa itu Syekh Asmarokondi, Ibrahim Asmarokondi, ada siapa itu Ahmad Kubro dan Raki Wali Songo dengan sunan-sunannya itu. Ya. Seorang tokoh dari Irak, Syekh Asmarokondi, Ibrahim Asmarokondi. Iya. Banyak ini kalau dalam kitabnya Kiai Abdul Fadl Tuban, Tenuri Tuban, itu gurunya Mbah Maimun Geber. Beliau itu menulis tentang silsilah Wali Songo. Dan salah satu di halaman pertama beliau menyebutkan bahwa Syekh Ibrahim Asmarokondi adalah orang Mesir, adalah orang Irak yang pergi berdakwah ke Sumatera, ke Campa. Sumatera beliau menikah dengan seorang putri raja, kemudian melahir dari perkawinannya itu punya 2 anak. Pertama Raden Pandito dan yang kedua Raden Rahmat, atau yang kemudian kita sebut dengan Sunan Ampel. Ya. Sekarang kita sebut saja dengan Sunan Ampel. Raden Pandito dan Sunan Ampel setelah dewasa dan cukup menuntut ilmu kepada ayahnya dan teman-teman ayahnya, Ya. beliau pergi ke Surabaya, tepatnya di Pojopahit yang saat itu masih di bawah kepemimpinan Hindu apa Buddha atau? Hindu. Ya? Majapahit itu Hindu. Majapahit itu Hindu, bro. Oh iya sih, sama kacamata ya. Ya. Sebetulnya ada ini mengutip kita kembali ke kitabnya Mbak Abdul Fadl. Iya. Ketika Sunan Ampel dan sebenarnya sebelum Sunan Ampel pun sudah banyak para pendakwah atau orang Islam di Jawa, tapi sebenarnya masih sangat sedikit. Dan mereka pun pada saat Sunan Ampel di Jawa, mereka sudah wafat, sudah meninggal. Sehingga Kiai Abdul Fadl menulis bahwa pada saat itu yang menjadi orang Islam hanya 2 orang di Jawa, sepulau Jawa, bukan hanya se-Jawa Timur, bukan hanya se-Majapahit, tapi se-Jawa Timur, sepulau Jawa ini hanya 2 orang. Dan 2 orang itu bersaudara tadi, Raden Pandito sama Sunan Ampel. Raden Pandito itu nama lain dari siapa? Nama Maulana Malik. Bukan? Ali Husain siapa gitu? Oh iya. Saya lupa namanya. Ya. Tapi beliau Mbah Abdul Fadl di kitabnya itu menulis Raden Pandito. Oh, betul itu Raden Pandito gitu. Satunya itu kan Ali Rahmatullah, satu Ali siapa itu? Saya lupa. Iya. Oke. Tahu. Karena